halaman 269. Udah ketemu? Udah, Hamzah Wasol ya. Hamzah Wasol. Siapa yang bilang Hamzah Wasol ini tadi siapa? Siapa? Siapa yang bilang Hamzah Wasol ini tadi? Saya Kiai, Hah? saya Kiai. Siapa? Siapa namanya? Jangan saya aja. Abdul Hakim. Kiai. Abdullah. Kiai. Tolong dibaca terjemahnya aja itu dari Oh, atas. tentang Hamzah Wasol. Hamzah penolong. Dinamakan Hamzah Wasol atau tanda baca Hamzah Wasol di Mushaf Timur Tengah diketahui ketika ada alif yang di atasnya terdapat kepala shad. Karena Hamzah Wasol ini dipergunakan pada lafaz yang awalnya berupa huruf mati. Disebabkan hal demikian tentu sulit diucapkan. Kesimpulannya, bahwa pengucapan lafaz atau kalimat di dalam bahasa Arab harus dimulai dengan huruf hidup. Hamzah wasol adalah hamzah yang isbat atau tetap ada baik tulisan maupun bacaan. Ketika dibaca dari awal kata dan gugur atau ditiadakan bacaannya, saat membacanya tidak dimulai dari awal kata atau lafaz. Nah, Ia itu loh ya. Jadi gini, Hamzah Wasol itu adanya di awal kata. Kenapa dia ada? Karena dia itu menolong sebuah lafaz di dalam lafaz bahasa Arab itu harus diawali dengan huruf yang berharokat. Kalau hurufnya diawali huruf yang sukun atau yang mati, maka hamzah wasol harus datang. Namanya hamzatul wasl. Terus di bawahnya apa? Wa amma hamzatul wasli tasbutu ibtidaan wa taskutu darojan. Apa terjemahnya tadi? Hamzah wasol. hamzah wasol dalam kalimat huruf hanya ditemukan pada pada at-ta'rif. Alif, Enggak, alif, ta'rif, alif lam ta'rif. sebelum sebelumnya tadi loh Hamzah wasol Oh, ada adalah bacaan. adalah hamzah yang isbat. Itu kayak bukan. Heeh, heeh. Ya, hamzah Terjemahan. hamzah wasol adalah hamzah yang isbat atau tetap ada baik tulisan maupun bacaan ketika dibaca dari awal kata dan gugur atau ditiadakan bacaannya saat membacanya tidak dimulai dari awal kata atau lafaz. Ia dapat berada di kalimat huruf, isim maupun fiil. Nah, jadi Hamzah wasol itu ada bacaannya kalau membacanya itu dimulai dari awal yang awalnya lafaz Hamzah wasol. Yang apa huruf Hamzah wasol. Dan Hamzah wasol kali lagi mesti di awal karena dia apa tadi membantu atau menolong sebuah lafaz yang diawali dengan huruf mati. Oke. Nah, sekarang berarti Hamzah wasol itu bisa terdapat di mana? Kalimah kalimah huruf. Ya tuh ya. Ya, ya. Bisa juga di kalimah Sim. isim. Bisa juga di kalimah fiil. Eh, coba yang di kalimah huruf itu di mana? A, baliknya. Ayo yang A dibaca. Eh, hamzah wasal dalam kalimat huruf hanya ditemukan pada alif lam ta'rif. Seperti Ah, ya. oke. Jadi al takrif, alim takrif ya. Alhamdu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah, Al-Alamin, Al-Mustaqim, Ad-Dolim. Ya, itu semuanya Hamzah di alnya itu Hamzah wasol. Halo, kepengen tahu Hamzah wasol. Hamzah wasol itu kalau di Quran Timur Tengah dikasih tanda di atasnya. Alif itu kepala shot.
Coba dilihat di Maisuronya halaman 184. Halo, ada Ada 184. Pak Yai. Ada. Ya, Ada. itu kan ya. Bismillah di atas Allah itu kan kepala shot. Ar-Rahman kepala shot. Ar-Rahim, iya tuh ya. Ya. Iya. Alhamdu kepala shot. Ya tuh Al-Mustaqim, Al-Alamin, Ad-Dolin. Halo, Asirot, iya tuh ya. Iya Pak Ya, Yai. betul Pak Yai. Ya. Kalau Quran Indonesia 183 coba dilihat. Nggak ada. Nah, berarti Quran Indonesia tidak ketahui. Ya. Hamzah wasol, Hamzah koto nggak ketahuan. Coba sekali lagi dilihat. 184. Ihdina. Halo, kepala shot kan? Kepala shot Pak Yai. Iyaka. Iyaka wa iyaka. Di atas, di bawah alif apa? Hamzah. Hamzah itu, Hamzah. tahu Hamzah itu apa artinya? Nggak tahu. Kepingin tahu? Ingin tahu. Pengen Di Pak Yai. Pengen Iya, Pak Yai. di Maisuro halaman 42. Sudah ketemu? Sudah Pak Yai. Nah, di bawah itu, di catatan kaki. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala ain kecil atau hamzah yang selama ini kita anggap sebagai huruf hamzah, hakikatnya belum dikenal ketika sejumlah mushaf Utsmani atau al-masahib al-Utsmaniyah ditulis oleh Zaid bin Sabit CS pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Dengan demikian, simbol tersebut bukan sebagai rusam Utsmaninya huruf hamzah, akan tetapi sebagai tanda baca huruf hamzah kotok, terambil dari kata Ah, dari kata dari la- dari kata ain dari lafaz hamzah kotok. Oh, Hamzatul Qot'i. Iya toh, ainnya kan. Hamzatul qat'i. Halo, lihat. Ayo, rujukannya di mana itu? Lihat. Lihat At-Tajwidul Musawwar karya Syekh Aiman. Nah, Aiman baru Rizki tahu. halaman 535. Tahu, baru iya tahu. baru tahu. Baru tahu Pak Nah, Yai. oh, oke. Jadi itu tanda baca aja. Berarti bukan termasuk huruf hijaiyah ya Yai? Huruf hijaiyah tapi Oh, eh, huruf hijaiyah iya tapi hamzah kepala ain itu kepala ain kecil itu bukan huruf hamzah. Nah, kita bab hamzah Rasul Usmani belum kan? Belum Pak Yai. Belum. Nanti kita akan tahu. Coba sekarang ya sabar kenalkan lagi. Di Maisuro. Halo, di Maisuro halaman 62. Ini kelas ini belum belum anu ya, belum daurah Maisuro belum ya? Belum Pak Yai. Belum. Ya nanti kita belum ada waktu. Kita nanti harus itu supaya paham. Halaman 62 di Maisuro coba dilihat. Udah Pak Yai. Sudah. Eh, catatan coba di atas. Catatan. Mhm. Ayo. Rasul Usmani ialah Maksud rosam di sini adalah rosam Utsmani, yaitu ejaan tulisan yang dipergunakan oleh Zaid bin Sabit dan tiga sahabat timnya di dalam menulis mushaf Utsmani. Lihat Jami' al-Bayan fi Ma'rifati Rosamil Quran halaman 9. Untuk diketahui bahwa ejaan Rosam Utsmani pada waktu itu belum ada tanda baca apapun, baik titik, harokat, rumus-rumus waqaf, nomor-nomor ayat, tanda ruku', hizib, tanda hamzah wasol, tanda hamzah qata', dan yang semisal. Lihat Jami' al-Bayan fi Ma'rifati Rasmil Quran halaman 16. Ide dan gagasan pembuatan serta pembukuan tanda-tanda baca tersebut
baru muncul sekitar 40 tahun setelah pengiriman mushaf Utsmani untuk dijadikan mushaf induk ke kota-kota besar Islam pada waktu itu. Lihat Rasam al-Mushaf Dirasah Ad-Dughawiyah Tarikhiyah halaman 468. Terus bawahnya. Contoh Udah. perbedaan Ya sudah sudah, belum? oke. Paling bawah apa ya? Catatan kaki. Tulisan surah Al-Kafirun dan Al-Nasr yang berwarna hitam adalah Rasam Utsmani, sedangkan yang berwarna merah adalah tanda baca Syakil. Antobet atau asyakel. Nah, coba itu. Idza jaa nasrullah. Yang hitam yang mana? Idza, alif, dal. Dalnya kan titiknya kan merah. Alif lagi. Jaa, ha, sama alif. Titiknya, fathahnya, hamzahnya itu sendiri merah. Fathahnya hamzah merah. Berarti itu tanda baca. Nah, tanda baca tanda merah itu ada rosem, bukan rosem, tapi tanda baca hamzah kotok. Makanya kuliah ayyuhal kafirun, ayyuha, mesti di atasnya ada hamzah kecil, karena itu hamzah kotok. Tapi al kafirun, di atas alif kepala shad, iya tuh ya. Nah, itu tanda baca. Nah, sekarang tadi ya hamzah wasol dia ada bacaan kalau dimulai dari sana. Kalau enggak dari awal berarti dia gugur. Ya, tas kutu darojan. Enggak ada bacaannya. Makanya ya Ar-Rahim. Halo. Ar-Rahman. Kalau mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim kan ada A-nya kan, ada bacaannya kan, itu kan hamzah wasol. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi kalau nggak dari awal, dia nggak ada bacaannya. Makanya Bismillahirrohmanirrohim. Nggak boleh Bismillahirrohmanirrohim. Nggak. Gugur dia kalau nggak dari awal. Halo. Robbi al-alamin. Ayo, berarti apa? Robbil alamin. Halo. Nah, itu bacaannya. Sekarang, hamzah wasol itu katanya di al tadi kan ya. Kalau B, yang B apa? Hamzah wasol bisa di yang B, ayo. Baca. Hamzah wasal dalam kalimat isim. Ya. Ya. Hamzah wasal dalam kalimat isim dalam Al-Quran terdapat pada 7 lafaz, yaitu ismun, ibnun, ibnatun, imru'un, imru'atun, itnani, itnataini, dan itnaini. Contohnya, mim ba'di ismuhu Ahmad. Nah, ntar dulu. Berarti hamzah wasol yang di isim itu ada 8. Ismun, Ibnun, ibnun, ibnatun, umruun, imro'atun, isnani, isnataini. Ya tuh ya. Ya. Makanya ya. Berarti kalau 8 lafaz ini ada di Al-Quran, hamzah wasol, kalau dari ibnun ada ibnun. Tapi begitu wa ibnu Maryam, apa? Bacanya apa? Wa ibnu Maryam. Wa imro'atuhu, bacanya apa? Wa mro'atu. Wa imro'atuhu. Bi ismi rabbik. Bismillah. Nah, tuh. Oke.
Maka nata isnata ini. Maka nata ini. Nah, kalau tidak dalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Alhamdulillah. min? Karena alnya hamzah wasol. Nah, itu bacaan. Yang di fiil. Ayo, sekarang Gang C. Apa itu? Hamzah wasol dalam kalimat fi'il terdapat pada yang pertama amar sulati. Misalnya idrib. Aman. Nah, idrib sulasi kan? Hamzah wasol kan? Kalau idrib wa idrib menjadi apa? Bacanya Wadrib. 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 Ah, tuh. Oke. Jelas ya. Uktul. Kalau ada fa uktul atau faktul? Tul. Nah, tuh. Gugur kan bacaannya? Wih. Fiil, sulasi tapi yang amar. Terus apa lagi? Yang nomor 2? Nomor dua, nomor dua madi kumasi. Madi kumasi yang rubai kita lewati ya. Rubai kita lewat, nggak ada. Hamzah wasol pada fiil rubai itu nggak ada. Yang ada kumasi. Kumasi fiil amarnya sama dengan sulasi tadi ditambah fiil madi dan masdarnya. Halo. 5 ya berarti. Contohnya apa di situ? Intakomna. Intakomnya, intakoma kan? Intakoma itu apa? 5 bukan. Intakomna. Hamzah, nun, ta, kof, mim, nun. Oh, mim 5. Fi'il madi kan? Intakomna. Terus contoh yang lain aja deh. Imfalako. 5 apa berapa ini? 5 bukan? 5. Kalau fa'im falako atau fam falako? Fam falako atau fa'im falako? Falako. Kenapa? Karena hamzahnya hamzah wasol. Ya, kumasi. Ya. Halo. Intolako. Fa'intolako. Apa fantolako? Nah, karena fi'il madi ada kumasi. Nah, halo. Terus yang 3 apa? Ketiga madi sudasi. Sudasi. Sama. Ya. Sama dengan yang kumasi. Amar, madi, dan ya istighfaro. Istighfar. Berapa itu istighfar? 6. 6 ya. Istighfar itu fi'il madi atau masdar atau amar? Madi, istighfar, Madi. yastaghfiru. Istighfar, istighfar. Istaghfaro yastaghfiru. Istighfar itu loh, lafaz istighfar itu masdar. Masdar. Wa makana istighfaru Ibrahim. Bener nggak? Salah. Yang bener? Maka Makana Nah, kenapa kalau baca nggak dari awal, kalau dari awal istighfar, kalau nggak dari awal gugur. Ngerti? Wa istaghfirhu. Wastaghfirhu. Sekarang istaghbaro. Halo. Istaghbaro. Berapa itu? 6. 6. 6. 6 kan berarti diawali hamzah wasol kan madi kan? Wa istakbaro huwa wa junuduhu. Halo? Wastakbar. Nah, dah. Itu tadi hamzah wasol. Kalau selain hamzah wasol, kalau tidak kriteria A, B, C tadi berarti mesti hamzah kotok. Nah, sekarang hamzah wasol bacaannya tadi terdapat di situ tadi A, B, C
Nah, sekarang tulisannya, rosemnya itu gimana? Gitu loh. Sekarang pembahasan lafadz khusus kedua hamzah wasol. Gimana? Coba, siapa? Abu Daud dan Ad-Dani, Abu Amr Ad-Dani, hamzah wasol dibuang di 8 tempat. Dibuang nggak ditulis artinya. Halo? Tidak dibuang tulisannya. Kalau tadi bacaan tadi, ini tulisan. Halo? Kalau tadi sekali lagi, kalau bacaan ada kalau dari awal. Kalau nggak dari awal, dibuang. Nggak ada bacaannya. Nah, kalau tulisannya sekarang, rosemnya. Jadi, hamzah wasol ketika terletak sebelum hamzah kotok dan setelah huruf yang tidak dapat berdiri sendiri. Kepingin tahu? Ingin. Pingin Pak Yai. Atu. Ya, ini. Atu itu kan wa'atul buyuta. Atau fa'ti. Ya. Itu kan fi'il amar kan? Fa'ti. Fa'ti itu kan ata ya'ti itaan kan ya? Ata ya'ti. Halo, ata ya'ti itaan. Anunya apa? Halo. Halo. Ati itaan. Terus fi'il amarnya apa? Ata ya'ti itaan. Baik. Ikti. Halo. Ikti. Ikti. Nah, karena ini dia hamzah wasolnya terletak sebelum ya ikti ya. Ikti kan berarti fi'il amar kan? Tulasi kan? Halo. Kalau fi'il tulasi berarti diawali dengan apa? Amarnya hamzah wasol. Nah, hamzah wasol itu terletak sebelum hamzah kotok. Ada hamzah sukun. Halo. Ikti kan gitu kan? Nah, dan setelah tidak dapat berdiri sendiri, makanya ada fa-nya itu. Maka hamzah wasolnya rosemnya dibuang, tinggal apa? Tinggal hamzah kotoknya fa'ti. Halo. Waktu sama. Oke. Dah. Ini lebih jelas lagi. Jika terletak apa ini nomor 2? Jika terletak setelah wawu atau fa pada fiil amar dari soal. Soalun. Sa'ala fiil sulasi enggak? Sulasi. Berarti kalau sulasi yang diawali hamzah wasol apa? Amarnya kan? Is'alu. Halo. Is'alu. Was'alu. Asalnya kan wa is'alu. Kalau wa is'alu hamzah wasolnya bacanya memang nggak ada. Tapi ini rosemnya hamzah wasolnya pun kalau setelah fa atau wawu itu hamzah wasolnya nggak ada rosemnya. Makanya was'alullah, was'alil Korea itu hamzah wasolnya nggak ditulis. Halo, paham nggak? Oh iya, paham ya. Jadi seharusnya ada alifnya gitu ya, ya, tapi Ada nggak hamzah dituliskan. wasolnya, Iya ada hamzah hamzah. wasol. Iya ada Ada hamzah hamzah wasalnya. wasolnya. Tapi Kalau bacaannya iya, tadi kan karena nggak dari awal. Nah sekarang ini rosemnya atau tulisannya. Kenapa was'alil Korea itu rosemnya? Nah, dulu Zaid bin Thabit dulu dan kawan-kawan atau enaknya ujungnya para penulis wahyu ini Zaid bin Thabit dan itu juga penulis wahyu kok. Itu nggak menulis alifnya, dibuang istilahnya, dibuang alifnya. Kan ini babnya membuang huruf kan, membuang huruf alif. Membuang alif yang selain apa? Yang selain jamak kemarin jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim ya toh ya. Selain ini makanya kaidah khusus.
Nomor 3 apa? Halo, jika jatuh sebelum lam ta'rif yang mutasil bersambung dan setelah lam ibtida atau lam jer. Dilihat alladzi baliknya ya atau lillah. Halo, lillah. Lillah kan li Allah kan. Hamzahnya kan hamzah wasal Allah. Karena terletak sesudah lam jar atau lam jar lillah, maka hamzah wasalnya nggak ditulis, buang. Jelas. Lil mutakin, li al mutakin. Al mutakin tadi katanya hamzah wasal kan semua al kan hamzah wasal. Mana lil mutakin hamzah wasalnya? Kalau bacanya ya otomatis nggak ada karena nggak dari awal. Tapi al mutakin hamzah wasalnya ditulis nggak? Dibuang karena dia terletak setelah lam jar. Lalawi. Nah, walad daru. Ad-daru asalnya kan setelah lam ibtida. Dah, paham ya? Dah, keempat sekarang. Kul at-takhotum indallah. At-takhotum. Itakhoda itu berapa? Ayo. Itakhoda itu kumasi atau sudasi? Taknya double. Kok enggak? Ya, kumasi ya. Itakhoda. Fi'il madi. Berarti itakhoda itu hamzahnya hamzah wasol. Sekarang kalau jika kasro apa ini? Dia itakhoda berkasroh kan ya. Dan setelah hamzah istifham terdapat di 7. Asalnya aitakholtum. Aitakholtum. Makanya bukan kul aitakholtum, kul attakholtum. Bacanya mesti kul attakholtum. Hamzahnya A-nya hamzah istifham A. Katakanlah apakah engkau mengambil ya Tuhan apa indallah at-tolaka itola'a itola'a itu fi'il madi ya. To hamzah to-nya double berarti 3 lam ain berapa? Kumasi apa? Asalnya itola'a akhirnya at-tola'a hamzah wasolnya dibuang rosemnya. Oke. Aftaro. Iftaro itu berapa? Hamzah, fa, ta, ro, alif. 5. Iftaro itu fi'il madi. Asalnya iftaro, makanya aftaro. Nah, tuh. Astofal banati alal banin. Istofa. Berapa itu? Hamzah, sod, to, fa, alif. 5 kan? Istofa, astofa. Hamzah wasolnya. At-takhod nahum sama dengan atas. Istakbarta. Ayo. Astakbarta. Astakbar. Istakbar. Berapa ini? 6 kan? Sudah sih. Astagfarta lahum. Sama. Istighfar. Oke? Nah. Kapan hamzah wasol nggak ditulis lagi? Pada lafaz la takhota alaihi ajr. La ittakhot. Nah, itu asalnya la ittakhota. Atau nomor 6 afa'id takhotum. Itu afat takhotum. Oke, Abu Daud khilaf. Ya. Kalau Abu Daud Abu Daud khilaf ya yang berlaku isbat. Ya. Jadi ini khusus afat takhotum surat Ar-Ra'd ya. Kalau bacaannya jelas ya. Rosemnya kalau menurut Abu Dawud khilaf boleh isbat boleh tidak. Kenapa? Dulunya memang gitu ditulis gitu oleh Zaid bin Thabit dulu. Oh berarti pengecualian dong kalau toh. Tapi boleh para penulis Al-Quran dengan tulisan tangan dulu ribuan tahun yang lalu ketika diteliti oleh Abu Amr Ad-Dani dan Abu Dawud ya tulisan-tulisan tangan itu ada yang pakai ada yang enggak. Nah, kenapa ada pakai ada enggak? Lah kan mereka itu nyalin dari sebelumnya akhirnya ujungnya apa? Mushaf
Utsmani yang ditulis pada zaman Utsman. Oh, ya. Nah ini yang penting lagi. Jika ismun itu tadi hamzah wasal bukan? Ya, ya. Ya, ismun. Nah, kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Kalau bacaannya kan biismillah, asal mesti bacaannya Bismillah. Kenapa kok inti hamzah wasolnya nggak ditulis ya? Nah ini di sini nih. Tadi coba dilihat di Quran. Di Quran surat Al-Alaq. Alif. Ayat 3. Bismi rabbik. Ada hamzah wasolnya nggak? Halo? Bismi rabbika itu loh. Iya ada. Ada. Nah, tapi bismillahi nggak ada kan? Tapi bismi rabbi kan juga bacaannya nggak ada juga. Bukan bismi rabbi. Tapi rasumnya ada. Nah ini coba dilihat. Kapan hamzah wasol pada ismun? Jika terletak antara ba dan sin pada lafadz bismi pada 3 tempat, yaitu apa? A pada lafadz basmalah. Itu mesti dibuang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim semuanya ya. Hamzah wasolnya nggak ditulis, dibuang. 2 yang nggak ditulis di Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Itu dibuang. Lalu surat Hud ayat 41. Ada lagi di surat An-Naml wa annahu bismillahirrahmanirrahim. An-Naml ayat 30. Selain 3 tempat ini alifnya diisbatkan yaitu bismi rabbik loh tuh dan lain-lain. Halo. Coba ini kan contoh aja. Coba di akhir surat Al-Waqiah. Halo. Jadi yang hamzahnya ismun dibuang hanya berapa 3 tempat yaitu bismillahirrahmanirrahim setiap awal ayat, terus bismillahirrahmanirrahim, terus dengan di surat Hud ayat 41 dan apa ini tadi? Wa annahu bismillahirrahmanirrahim di surat An-Naml ayat 30. Selain itu berarti hamzah wasolnya ismun ditulis, nggak boleh dibuang. Tadi bismillahirrahmanirrahim. Coba di Al-Waqiah akhir fasabbih bismirabbikal azim. Coba. Nanti Ditulis mesti Pak ada Yai. hamzah wasol. Ditulis. Ada kan? Ada. Tuh, baru tahu kan? Oh iya ya. Iya, baru tahu kalau selama ini nggak tahu. Iya. Iya Pak Yai. Nah, nomor 8 ya benak Umma. Tadi Ibnun kan? Ibnun termasuk hamzah wasol enggak tadi? Termasuk. Termasuk. Ya ibna Umma. Nah, ya ibna Umma. Nah, makanya ini ibnanya hamzah wasolnya Ibnun nggak ditulis, dibuang. Halo. Udah selesai hamzah wasol. Jadi tempat-tempatnya hamzah wasol sudah. Sekarang pembahasan lafaz ketiga. Apa itu? Ya, qatala ya, bentuk fiil. Banyak ini ya, qatala pokoknya yang dari qatala wala tuqatiluhum hatta yuqatilukum wa qataluhum wa qatalu wala qatalukum udinal ladina yuqatiluna wal ladina qatalu yang qatala yang alif yang mustaq dari qatala. Halo, banyak dalam Al-Qur'an itu apa dibilang? Abu Dawud hadf alif jika setelah qaf ada alif, setelah qaf ada alif. Berarti Quran Timur Tengah itu semuanya enggak dibahas. Adani sama dengan Abu Dawud di 8 tempat aja. Yaitu apa? Kata Abu Dawud di 8 tempat apa? Malah tuqatiluhum Al-Baqarah Adani sama dengan Abu Dawud. Oh iya dibuang semua. Oke. Terus nomor 2 apa? Zoharo yang terambil mustaq dari zoharo. Wa in tadzoharo illa miro an zohiro. Karena ada alif setelah dho-nya.
itu dibuang atau enggak atau diisbatkan. Abu Daud hadaf. Halo, Ad-Dani hadaf pada 3 tempat. Berarti selain 3 tempat, Ad-Dani itu Quran Indonesia itu loh. Wah, Indonesia itu pakai riwayat Abu Amr Ad-Dani. Jadi ingat-ingat. Al-Quran Indonesia riwayat Rasul Utsmaniyah pakai riwayat Abu Amr Ad-Dani. Quran Timur Tengah pakai riwayat Abu Daud Ibnu Najah. Ingat-ingat. Maka kalau kayak gini, Abu Daud hadap Ali, berarti Quran Timur Tengah mesti buang Ali. Dimanapun, ya, di setiap tempat. Tapi kalau Ad-Dani, Abu Amr Ad-Dani hanya di 3. Tadzoharuna alaihim, sikhroni tadzoharo, tadzoharu. Selain 3 tempat ini, berarti Abu Amr Ad-Dani isbat Ali. Gitu loh caranya. Halo, udah ya. Ya, iya. Sekarang 3, syabaha. Yang terambil atau mustaq dari syabaha. Innal baqarah tasyabaha alaina. Nah, itu ada alifnya kan setelah sin. Abu Daud hadap alif pada setiap tempat. Berarti Quran Timur Tengah yang dari ini semua. Tapi Ad-Dani itu hanya 1 tempat yang hadap. Innal baqarah tasyabaha alaina. Innal baqarah. Nah, coba kalau begitu begini, kita buktikan. Katanya kalau Abu Daud tadi di semua tempat ya. Halo. Ya. Kalau si siapa? Ad-Dani itu hanya yang khadb itu innal baqarah tasyabaha alaina. Berarti sekarang saya tanya, yang di Al-Baqarah 118 tasyabahat kulubuhum. Nah, coba dilihat halaman 118. Apa itu? Maaf, ayat 118 Al-Baqarah. Ayo dilihat Quran Indonesia maupun Quran Timur Tengah. Indonesia isbat Isbat kan karena yang khadzif itu kalau Indonesia itu hanya innal baqarah tasyabaha alaina. Halo. Kalau Quran Timur Tengah tasyabat qulubum mesti khadzif. Coba dilihat Quran Timur Tengah. Iya. ya, azaf. Nah, udah. Oh, tak tahu nulis tasyabah itu juga ada ilmunya loh. Nggak seenak perut kita sendiri loh ya. Halo. Dah, jelas ya? Jelas. Nah, kayak begini ini kan terjemah kan ini. Halo. Ini kan terjemah dari kitabnya. Kalau ini tadi Hamzah Wasol tadi di sininya di kitabnya di mana tadi Hamzah Wasol? Dilihat di depannya. Udah ketemu belum? Di kitabnya. Depan. Ria Asy'ara Ja'ana. Asma Amnawana. Turoban. Ah, halaman 80 di kitabnya. Coba. Apa itu? Apa judulnya? Hukmu hamzatil wasli hadfan wa itsbatan. Nah, kapan khadzuf, kapan itsbat. Nah, tadi udah terjemahannya tadi. Oke. Udah jelas ya. Yang sekarang mana? Sekarang. Yang sekarang Kotala tadi ya, Kotala. Tadi Kotala halaman 86. Lalu ini sekarang apa? Nah, sekarang halaman 90. Halo.
Apa itu di kitabnya? Mul alif al mu'anab. Al-mu'annas lilam, ya kan? Berarti coba dilihat halaman 36 terjemahnya. Apa? Alif yang menyertai lam di tengah kata pada lam mufroda salamun berada di antara dua lam tentolalah. Abu Dawud hadul alif. Jadi kalau Abu Dawud ini alif yang telah lam itu dibuang, nggak ditulis. Halo, salamun, khilal, dolalah, in uridu ilal islah. Halo, dan semuanya. Oke, pokoknya alif setelah lam Abu Daud berarti Quran Timur Tengah mesti alifnya nggak ditulis, dibuang. Hadful alif. Halo, kalau di sini hmm, ada 13 tempat. Nah, apa ini dibilang? Tidak dibicarakan oleh Abu Dawud. Padahal setelah alifnya setelah lam. 13 itu A, B, C, D sampai M. Dari 13 tersebut yang berlaku isbat alif. Oh gitu. Kecuali di tempat, oh maaf, tidak dibicarakan. Dari 13 tersebut yang berlaku isbat alif kecuali dua tempat, subula salam, anna yakunuli, ulam, dengan huruf alif. Nah, jadi ada 13 ini nggak dijelaskan oleh Abu Daud dan dalam kitab At-Tanzil. Tapi yang berlaku kenyataannya waktu itu tulisan-tulisan tangan setelah diteliti oleh Abu Dawud, yaitu apa? Semuanya yang A, B sampai M ini 13 ini semuanya isbat alif. Nah, berarti padahal tadi di atas alif setelah lama itu. Tapi berarti yang 13 ini apa? Isbat, kecuali untuk Abu Dawud ya berarti. Tapi yang kecuali di anayaku nuli gulamun dan subula salam itu tetap dibuang untuk Abu Daud. Nah, yang kita harus ketahui Quran kita, orang kita apa? Abu Amr Adani kan? Ini yang hadzaf itu Abu Amr Adani yang setelah alif, ya, alif yang setelah lam itu hanya di 23 tempat. Halo, di mana aja? Tuh, Adani hadzaf alif di 23 tempat. 23 tempat itu otomatis kalau Abu Dawud semuanya dibuang, nggak ditulis. Tapi untuk Abu Amr Ad-Dani yang nggak ditulis alif setelah lam itu hanya di 23 tempat. Yaitu apa? Kholaifa, nggak ditulis. Salasuna, halo. Salasila, salasila. Khilafah, walakila, lakin. Kan ada itu dimanapun berarti ini. Lakin alif setelah lam ya itu enggak ditulis alifnya. Ulaika lo, ulaika alif setelah lam. Halo. Ulaika jangan terus lanya ada alifnya enggak, ulaika. Apalagi? Lamastum. Ayo, la tamastumun nisa. Mulaku kecuali talak ya. Ulama kholak. Malaikah tuh yang N. Wa id qala rabbuka lil malaikati. Alif setelah lam itu dibuang. Makanya akhirnya tanda bacanya kalau Quran Indonesia fathah berdiri. Kalau Quran Timur Tengah malaika itu alamnya di fathah, di sampingnya ada alif kecil. Halo, coba sekarang. Di Al-Quran Indonesia wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalif. Malaika itu loh. Coba halaman ayat 432 kayaknya. Coba dilihat. Ayat 30. Mau 30, oke. Quran Indonesia, malaika kan nggak ada alifnya. Maka tanda bacanya fathah berdiri. Halo. Kalau Quran Timur Tengah, coba dilihat.
Ada alifnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada tanda bacanya lamnya di fathah, di sampingnya ada alif kecil. Ya. Halo. Untuk Ya. menunjukkan membaca alifnya ini dihadzaf dulu, dibuang Rasul Usmaniyah. Alif sini gitu loh. Halo. Nah, jadi tanda bacanya kok Indonesia dengan orang Timur Tengah lain. Huruf mad alif yang nggak ada rosem, Quran Indonesia kasih fathah berdiri atau apa fathah qaimah. Kalau Quran Timur Tengah kasih alif kecil di sampingnya fathahnya huruf tersebut. Oh, alata. Nah, apa lagi? Alai nggak ada alifnya. Ilahun. Makanya Allah itu ya, Allah itu nggak ada alifnya. Allah alifnya nggak ditulis, nggak ada rosemnya. Halo, ilafi. Nah tuh baliknya apa? Balag, apa lagi? Gulam, al-kahfi, salam dan terus. Oke. Terus nomor 6 apa? Alif antara dua lam. Nah, kadhuf alif seluruh perawi rosem ya. Dengan syarat alifnya berada di tengah kalimat. Dolal, khilal, ya itu semuanya seluruh perawi berarti entah Abu Dawud, entah si Abu Amr, entah entah Asy-Syatibi, entah si Abdul Hasan Al-Balansi, semuanya rawi-rawi tersebut di antara dua lam itu dibuang hadf alif di antara kedua lam tersebut. Nomor 7 apa? Alif setelah pada Hak tanbih dan dan ya nida. jadi hata ini hada yani ya ayuha. Coba ya ayuha kita kan ayuha sendiri ya atau ya. Kau pengen itu alifnya ya itu nggak ditulis. Coba dilihat di Maisuro halaman 62. Ya ayuha. Ya ayuha itu kan nggak ada alifnya ya. Ayuha baru hamzanya ayuha. Makanya Quran Timur Tengah ya dikasih fathah di sampingnya ada alif kecil ya atau ya. Kalau Quran Indonesia ya-nya berdiri ya ayuha. Coba dilihat Quran Indonesia. Ya, baru tahu kan? Kita biasa selama ini ya sendiri, ayo ya sendiri, ya atau ya, ngaku. Oke? Nah, ayuha ya, ayuha khususnya ayuha ya, itu alif ha ya. Ha itu ada alifnya kecuali 3. Ya, ayuha. Halo, kan ada alif setelah ha ada alifnya kan? Yang enggak ada alif ada 3. Ayyuhal mukminun An-Nur 31, ya ayyuhas sakhiru ayyuhas sakolan. Coba dilihat cocokkan sana. Ayyuha itu ada alifnya enggak setelah ha. Ar-Rahman yang mudah aja. Ar-Rahman ayat 31. Ya, ada alifnya enggak? Ya. Eh? Tidak. Tidak ada. Hikmahnya apa? Karena di situ itu ada bacaan di antara Imam 7 ya Al-Qisai ayyuhus sakolan, ayyuhul mukminun. Kalau kasih alif padahal Rasul Utsman itu dalam rangka untuk apa? Mengayomi bacaan-bacaan mutawatir yang dari Rasulullah.
Kalau itu kasih alif, bacaan ayyuhu tidak terakomodasi. Halo, dah. Nomor 8 apa? Yang mustaq dari do'afa ya. Mau yudho'ifu, mau faudho'ifahu, mau yudho'afu. Pokoknya diaf, at'afan, diafah. Semuanya itu di sini, tinggal lihat. Jadi nomor 8 sampai 9 itu cara penulisan diaf. Entah itu Abu Amr atau Abu Dawud. Ya tuh ya. Terus yang ke-10 at'afan masih ya. Ke-11, halo. Ini yang mustaq dari al-barakah. Nah, ini banyak ini. Mau barokah, barokah fiha, barokna, ya barokna ya. Kalau di mana? Al-lati barokna fiha wa barokna ali barokah. Halo, baliknya tabarokah. Halo. Barokah semua itu. Yang D apa? Nah, ini nomor 11. Halo. Halaman 39 nomor 11 itu pokoknya yang barokah sampai baliknya. Sampai mubarokah, barokatu, mubarokun sampai H. Iya tuh ya. Banyak. Jadi nanti kalau kebagian soal untuk menulis Rasul Usmani menurut riwayat Abu Amr atau Abu Dawud, kalau pas yang dapat ayat yang ada barokah di sini nomor 11 ini lihat aja daftarnya. Selesai ya. Oke. Pembahasan lafaz keempat sekarang. Ali pada ya sakhir yang tanpa al. Sakhir. Qalu sakhirun au majnun ya. Itu Abu Amr, Ad-Dani dan Abu Dawud membuang alif setiap lafaz sakhir di semua tempat kecuali sakhir pada surat Dariyat ayat 52. Semua sakhir Abu Amr, Ad-Dani itu tidak pakai alif kecuali yang di surat Dariyat ayat 52 itu pakai alif. Oke? Dah. Yang nomor 2 apa? Baliknya yang ada al. Kalau tadi yang nakiroh. Sekarang as-sakhir yang ada al. Menurut Abu Amr Ad-Dani alif pada as-sakhir itsbat. Ya, semuanya kalau ada al berarti itsbat, nggak dibuang. Oke. Terus yang apa? Yang tasniah apa? La sakhironi, sakhiron dan sakhiro ini ya. Ini dia Abu Daud alif sebelah sin dibuang. Alif ya. Jika dibarengi dengan lam, la sakhironi dibuang. Toha. Jika tidak, maka hukumnya khilaf. Boleh pakai, boleh tidak. Halo. Dah. Pembahasan khusus kelima. Halo. Pembahasan khusus kelima ini khusus Abu Amr Ad-Dani. Jadi Quran Indonesia. Ya. Ini wazan ya ada berapa ini? 1, 2 sampai nomor 1, 2, 3 sampai baliknya 5, 6 sampai 6 balik. Nomor 6 ini khusus Abu Amr Ad-Dani. Lafat-lafat ya. Jadi apa dibilang? Wazan-wazan halo dengan isbat alif menurut Ad-Dani. Yaitu apa saja? Khawaning kafur, khotarin itu kecuali kholak wazan ya. Mengikuti wazan fa'alun. Abu Amr Ad-Dani isbat kecuali apa? Wahwal khollakul alim. Alif setelah lam ya. Khollakul alim. Wazan fa.
Isbat kitab, katib ya, katab di 4 tempat di surat Al-Baqarah, katib itu tidak dibahas Abu Dawud. Abu Dawud tidak dibahas. Oke? Abu Dawud khilaf. Ad-Dani keempat lafaz tersebut seluruhnya khilaf. Tapi yang dibarukan isbat alif. Maksudnya dibarukan itu tulisan-tulisannya tulisan tangannya yang diteliti oleh Abu Amr Ad-Dani dan Abu Daud itu kenyataannya ini yang Ta'if fanadiratun wazan fa'il ya bihadil itu boleh pakai, ada yang pakai ada yang enggak, berarti boleh pakai boleh enggak. Wazan yang 5 wazan fu'lan. Halo. Fi'lan ya. Itu alifnya diisbatkan. Sinwanun ghairu sinwanin. Kinwan alifnya diisbatkan. Terus mengikuti wazan fu'lan, udwan diisbatkan. Kufron, tugyan, kurban. Kecuali lafaz bawah ini Ad-Dani membuang alif wazannya padahal wazan fu'lan yaitu sultan subhana. Fu'lan kan? Quran. Halo, Quran. Halo. Sultan subhana. Tapi subhana wazan fu'lan pakai isbat alif kecuali di surat Al-Isra. Ad-Dani khilaf, boleh pakai boleh enggak. Tapi yang berlaku apa? Coba. Quran Indonesia, Neng. Surat Al-Isra dulu dibuka. Isbat Yai. Ditulis. Isbat. Kecuali itu sebetulnya boleh boleh. isbat boleh enggak. Karena kalau tadi Ad-Dani membuang alif ya, tapi subhan ini boleh pakai boleh enggak. Tapi aslinya tadi isbat. Karena wazan fu'lan kan, tadi Ad-Dani kan. Nah, boleh pakai. Tapi selain ini berarti dibuang kan ini subhana. Halo. Subhana di semua tempat dibuang kecuali pada subhana Rabbi itu boleh isbat boleh enggak. Makanya awal surat Al-Isra subhanalladzi mesti ada, enggak ada alifnya. Coba dilihat subhanalladzi asra bi abdihi. Iya toh ya. Nah, itu yang dia. Quran kan wazan fu'lan. Halo. Quran itu ada alifnya karena wazan fu'lan ya. Ada alif setelah hamzah Quran kecuali surat Yusuf ya. Surat Yusuf ayat 2. Coba dilihat surat Yusuf. Boleh pakai boleh enggak. Tapi yang dipakai apa coba? Hadzaf. Ada. Oke. Jelas ya? Boleh hadzaf boleh tidak yang pakai hadzaf. Makanya setelah hamzah ya dia hamzahnya kasih fathah berdiri. Dah sampai sini aja karena ini bahasa lafaz ke-6 itu banyak ya. Nah, minimal sekarang sudah mulai paham ya. Oh, Rasul Utsmani itu kayak begitu. Oke? Dah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Yai. Terima kasih banyak, Pak. Syukran Yai. Yai.